is back. Kita mau sama-sama lagi memuji Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama lagi beribadah. Kita mau duduk manis, kita juga mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita lebih heboh lagi, kita mau angkat satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Namun pun demikian kita harusnya berdoa dulu ya Kak Iya, ya. betul kali. Berdoa dulu kita, segala sesuatu yang akan kita lakukan kita harus berdoa dulu supaya Tuhan menyertai ya Kak ya. Iya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tanganmu adik-adik. Kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami percaya, kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan yang meriah semuanya. Yuk kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan itu baik. Tuhan Yesus pastinya baik ya. Kita angkat pujian kita. Yuk kita sapa Tuhan Yesus mulai pagi, siang, sore, malam senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Oke. Semua nyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan dari awal, adik-adik semua ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapak lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah
Yesus yang layak dipuji dan disembah. Katakan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa bagi kehidupan kita. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Lebih lagi kita katakan Tuhan Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mulia namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Mulia namamu Yesus. Haleluya. 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 Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sama-sama untuk bangsa kita Indonesia. Amin. Ya, semuanya kita tutup mata kita, Amin. kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan pemerintah dan juga pemimpin bangsa kami Tuhan. Amin. Berkati Bapak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan. Yes. Engkau berkati Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau taruhkan hikmat dan bijaksana dalam mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Makin hari Amin. makin mengarah arah yang maju Tuhan, arah yang Amin. baik Tuhan. Dan boleh mereka bekerja dengan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati bangsa Indonesia ini, tanahnya, airnya, udaranya diberkati Tuhan dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Tuhan Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, sungguh Tuhan umat-umat-Mu Engkau tolong, perekonomian umat-Mu Engkau tolong Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarkanlah Engkau mengaruniakan untuk bangsa kami kesejahteraan, kedamaian, keamanan untuk bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan yang meriah adik-adik. Semuanya beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah di rumah. Amin. Semuanya ajak papi mami semuanya tepuk tangan.
Oke. Terus gimana nih Kak? Kita mau ajak adik-adik bergerak-gerak. Iya dong. Ya, kita Harus mau bangkit ajak- berdiri dong Kak. Iya, bangkit berdiri dulu semuanya bangkit berdiri semuanya. dulu. Oh iya Kak. Iya. Kan sekarang lagi mau musim Pentakosta ketiga ya Kak. Betul kali Lisbeth. Harus memenangkan jiwa. Banyak jiwa. Banyak teman. Iya banyak teman. Kita Betul. ajak untuk semuanya merasakan kembali, merasakan sukacita di dalam Tuhan. Iya. Oke, gimana? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lagi nggak Kak? Apa berhenti? Lima cukup nggak ya? Enggak cukup. Sekali lagi Kak. Apa kita hitung adik-adiknya? 1, 2, 3. Oh, ada ribuan adik-adik yang dengar. Mau bawa jiwa, bawa Lanjut teman. Kak. Mari kita lanjutkan biar semua bawa teman. Oke. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu teman Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Terus banyak ya, banyak sekali. Sebenarnya Kakak 10 kurang cukup Kak. Cukup ya? Ya, Masih kurang. masih kurang. 11, 12, 13. Kalau banyak anak, 10 bawa teman 10 jadi berapa tuh Kak? 10 bawa 10, 20. Oh, 10 bawa 10 udah 20. Nah, 10 bawa 10. 100. Tapi maksudnya gini, 10 yang datang, 10 dibawa lagi jadi 20. Tapi kalau satu anak bawa 10, 10 anak bawa 10, 100. Ruangan kita cukup gak ya Kak? Iya. Cukup dong. Cukup. Dalam Tuhan segala sesuatunya pasti Tuhan cukup. Amin. Kan. Cukup, Kak. Oke. Iya. Sekarang Kalau adik-adik masih mau berhitung terus nanti dilanjutkan sama mama papa ya. betul Iya. sekali. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan Kak. Mau mendengarkan Iya. firman Tuhan katanya adik-adik. Kalau mau dengar firman Tuhan pada semangat semua. Karena tadi Tentu. sudah ngos-ngosan ya, sudah bergerak, berhitung. Kita Wah, udah pinter ini, sekali udah semuanya. beringat ini Kak. Iya ya. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan. Kemudian kita lanjut mendengar apa tuh? Firman Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yes, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada untuk kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami tak dapat memandang jauh ke depan Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada di dalam hati kami. Kami mau Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang kami dengarkan, kami boleh lakukan Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk manis agar segala konsentrasi kami terpusat hanya kepada firman-Mu. Dan kami mau mengusir segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, shalom adik-adik semuanya. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Alkitabnya udah disiapin? Oke? Udah duduk yang manis? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus itu seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus loh adik-adik. Iya, dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani orang-orang miskin, untuk melayani janda-janda, pokoknya orang-orang yang kesusahan. Sekarang kita mau lihat lagi ya, lebih kenal lagi kepada Stefanus ini siapa sih kakak? Yuk kita baca ya, Kisah Rasul 6 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya, siap? 1, 2, 3. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Lanjut, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Tuh. Benar kan adik-adik? Stefanus ini orang yang penuh dengan iman. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bayangin adik-adik ya, Stefanus ini terkenal dengan seorang yang martir. Martir? Apaan sih kak martir? Nah adik-adik, martir apa sih kak? Nah martir itu adalah orang-orang yang dianiaya sampai meninggal karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Wow, hebat banget ya Stefanus ya. Gimana ceritanya kakak? Nanti adik-adik boleh baca lebih lengkap lagi di rumah ya. Semuanya tuh dari Kisah Rasul 6 sampai yang ke-7. Adik-adik boleh baca di rumah ya sampai habis supaya adik-adik lebih mengerti firman Tuhan. Amin. Amin. Nah kakak mau cerita. Jadi ceritanya waktu itu ya, Stefanus itu mengabarkan kabar baik kepada orang-orang. Ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Dia menceritakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Wah, ada yang suka. Ada yang gak suka. Yang gak suka ini adik-adik, ya orang-orang yang gak suka ini, dia memberikan tuduhan kepada Stefanus. Wah, itu dia difitnah. Kira-kira adik-adik ya, enak gak kalau kita difitnah sama orang? Gak enak. Kita dituduh melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan. Stefanus mengalami hal itu. Dia difitnah, lalu dia diadili. Wah, diadili padahal dia tidak melakukan apa-apa yang salah loh adik-adik. Tapi dia diadili. Tetapi tidak sampai di situ loh adik-adik. Walaupun dia diadili sama orang-orang banyak, tetapi Stefanus terus menceritakan tentang Tuhan. Wah, semakin tuh orang-orang tidak suka sama dia. Lalu dia dikeluarkan dari kota Yerusalem. Diseret, ditarik keluar kota Yerusalem. Gimana tuh ya adik-adik ya, kasihan ya Stefanus ya. Tuh, lalu dia dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Sampai dia meninggal. Wah, luar biasa Stefanus imannya kepada Tuhan. Sampai dia mati, sampai dia meninggal, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memberikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Nah adik-adik, kita udah belajar kan selama sebulan ini loh. Dari minggu pertama kita belajar bagaimana kita harus terus memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Itu walaupun waktunya tidak baik. Dan yang kedua loh, minggu kedua ya, walaupun keadaan kita tidak baik, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Oke, yang minggu ketiga masih ingat gak adik-adik? Ya, minggu ketiga itu yang dibawakan oleh Kaita loh, masih ingat gak? Kita harus tetap mengabarkan
firman Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan yang kekal adik-adik. Sekarang ini nih ya, di minggu terakhir bulan Juli, Tuhan mau bilang sama kita, kita harus tetap mengabarkan kabar baik. Kita harus tetap mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain walaupun dalam penganiayaan seperti yang dialami Stefanus. Walaupun dalam penderitaan. Tetapi caranya adalah berdoa. Berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Gimana ya Tuhan? Aku mau bersaksi, aku mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada temanku Tuhan. Tapi bagaimana ya Tuhan untuk caranya aku menyampaikannya? Nah adik-adik berdoa. Minta sama Tuhan ya. Minta kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Pasti deh Tuhan kasih kepada kalian semuanya. Nanti Tuhan ajarin kalian bagaimana caranya untuk menceritakan kebaikannya Tuhan kepada orang lain. Supaya apa adik-adik? Bukan saja kita yang diselamatkan, tetapi teman-teman kita, keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wah, luar biasa adik-adik. Ya, kita sudah belajar melalui tokoh Alkitab yang bernama Stefanus, di mana dia sudah rela mati, bahkan dilempari batu oleh orang-orang. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di akhir hayatnya, waktu dia mau meninggal tuh adik-adik ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah adik-adik tahu nggak, doanya Stefanus ini sama loh dengan doanya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib. Nah bagaimana doanya? Yuk nih kita lihat ya. Ini ayat terakhir yang kita mau baca hari ini. Di Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Ini adalah doa Stefanus. Di mana dia walaupun dia udah dilempari batu ya adik-adik, udah dianiaya, udah dalam penderitaan, tetapi dia tetap berdoa untuk orang-orang yang sudah melempari dia batu. Dia tetap mengasihi orang-orang yang sudah melempari dia batu. Bahkan dia memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan Tuhan hukum mereka karena dosa-dosa mereka. Ya. Jangan timpakan Tuhan malapetaka untuk mereka semua Tuhan karena mereka sudah berdosa. Yuk kita baca ya adik-adik. Nah, udah buka belum? Alkitabnya udah buka semuanya? Udah dapat? Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60. Ayat terakhir itu adik-adik. Ya, yuk kita baca sama-sama kalau udah dapat semua ya. Kita baca 1, 2, 3. Sambil berlutut ia, yang tadi tuh Stefanus, berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Luar biasa adik-adik, beri jempol untuk Stefanus. Bahkan di akhir hidupnya adik-adik dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dia tetap mengasihi orang-orang yang sudah melempari dia dengan batu. Ayo adik-adik kita belajar ya dari tokoh Alkitab ini Stefanus ya. Dalam keadaan apapun yang kita alami tetap percaya sama Tuhan. Tetap pertahankan iman kalian sama Tuhan. Dan tetap mengabarkan kabar baik, keselamatan, firman Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka semua juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita jadi seperti Stefanus ya. Yang punya iman yang penuh. Punya Roh Kudus yang penuh dalam hidupnya. Ya, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Amin firman Tuhan adik-adik semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sebelum kita mau selesaikan ibadah kita mau lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan.
Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah belajar dari Stefanus ya Tuhan. Di mana dia Tuhan Yesus Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Bahkan sampai matinya Tuhan. Sampai dia meninggal ya Tuhan. Dia memuliakan nama-Mu dan tetap mengasihi orang-orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkat anugerah kemurahan kebaikan-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami semua, ada dalam hidup adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Engkau terus urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang baru. Engkau pakai mereka semuanya sebagai alat-Mu ya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun Tuhan Yesus yang mereka alami ya Bapa, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan segala pengetahuan dan kepandaian ya Tuhan, kekuatan, kemampuan bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua untuk memberitakan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang supaya mereka juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami siap untuk menerima berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Yuk adik-adik semuanya, kita angkat tangan kita ya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan hari ini. Berkat damai sejahtera, sukacita, penyertaan, perlindungan Tuhan bagi kami semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau dan kami rindu Engkau mendapati kami tetap setia dan mengasihi Tuhan. Sampai selama-lamanya kami masuk di dalam kerajaan sorga, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang diberkati berkata, amin. Haleluya. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.